Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita lanjutkan bahasan kita tentang hukum perkawinan di masa Orde Baru. Yang pada bagian pertama sudah disebutkan bahwa pada masa Orde Baru itu maksudnya masa Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Jenderal Besar Bapak Soeharto. Nah, pada bagian pertama sudah kita bahas mulai dari kekuasaan beliau sampai dengan tahun 1974. Dan sekarang kita lanjutkan masih dalam kekuasaan beliau mulai dari tahun 74 sampai tahun 1991, yaitu mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai dengan lahirnya kompilasi hukum Islam. Baik teman-teman, kita lanjutkan bahwa pada bagian kedua ini dimulai dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terdiri atas 14 bab dan 67 pasal yang secara ringkas bab 1 dasar perkawinan pasal 1 sampai dengan pasal 5. Bab 2 syarat-syarat perkawinan mulai pasal 6 sampai dengan pasal 12. Bab 3 pencegahan perkawinan mulai pasal 13 sampai dengan pasal 21. Bab 4 tentang batalnya perkawinan pasal 22 sampai dengan pasal 28. Bab 5 perjanjian perkawinan pasal 29. Bab 6 hak dan kewajiban suami istri pasal 30 sampai dengan pasal 34. Bab 7 harta benda dalam perkawinan mulai pasal 35 sampai pasal 37. Bab 8 putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 38 sampai pasal 41. Bab 9 kedudukan anak pasal 42 sampai pasal 44. Bab 10 hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 sampai dengan 49. Bab 11 perwalian pasal 50 sampai dengan 54. Bab 12 ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama pembukaan asal-usul anak yaitu pasal 55. Bagian kedua perkawinan di luar Indonesia pasal 56. Bagian ketiga perkawinan campuran pasal 57 sampai dengan 62. Bagian keempat pengadilan yaitu pasal 63. Dan bab 13 ketentuan peralihan pasal 64 sampai dengan 65 dan bab 14 ketentuan penutup yaitu pasal 66 sampai dengan pasal 67. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksana. Pertama, peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang diundangkan tanggal 1 April 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kedua, peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ketiga, petunjuk Mahkamah Agung RI. Dalam pasal 67 PP Nomor 9 tahun 1975 disebutkan 1. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. 2. Mulai berlakunya peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi umat Islam diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 dan Nomor 4 tahun 1975. Kemudian diganti dengan peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam keputusan Mendagri Nomor 221A tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian pada kantor catatan sipil. Adapun isi PP nomor 9 tahun 1975
terdiri atas 10 bab, 49 pasal. Bab 1 ketentuan umum itu pasal 1. Bab 2 pencatatan perkawinan pasal 2 sampai dengan 9. Bab 3 tata cara perkawinan pasal 10 dan 11. Bab 4 akta perkawinan pasal 12 dan 13. Bab 4 tata cara perceraian pasal 14 sampai 36. Bab 6 pembatalan perkawinan pasal 37 dan 38. Bab 7 waktu tunggu pasal 39. Bab 8 beristri lebih dari seorang pasal 40 sampai dengan 44. Bab 9 ketentuan pidana pasal 45 dan bab 10 penutup itu pasal 46 sampai 49. Isi peraturan Menteri Agama yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 1975 ada dua, yaitu pertama Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata cara pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. 2. Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1975 tentang contoh-contoh akta nikah, talak, cerai, dan rujuk. Sedang isi petunjuk Mahkamah Agung adalah bahwa MA telah memberikan petunjuk kepada para ketua atau hakim pengadilan negeri dan ketua atau hakim pengadilan tinggi di seluruh Indonesia supaya terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan tafsiran undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian pada tahun 1983 lahir pula PP nomor 10 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan yang ditetapkan tanggal 21 April tahun 1983 ini berisi 23 pasal. Adapun sejarah yang menjadi latar belakang lahirnya PP nomor 10 tahun 1983 diantaranya adalah kasus yang terjadi tahun 1980, yaitu perilaku seorang pejabat negara yang menikahi tanpa mencatatkan istri simpanan atau wanita yang sebelumnya baby sister dari anak sang pejabat tersebut. Akibat dari tindakan tersebut, sang istri merasa tidak mendapat perlindungan hukum. Karenanya istri sang pejabat mengusulkan dibuatnya aturan yang dapat melindungi para istri PNS. Sumber lain menyatakan bahwa kehadiran PP ini konon juga dalam rangka memenuhi keinginan istri presiden waktu itu, yaitu Bapak Jenderal Soeharto. Proses awal dari penerimaan usulan ini adalah dengan turunnya instruksi BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, untuk membentuk tim yang bertugas membuat rancangan PP dimaksud. Akhirnya PP yang diatur itu ada dua hal pengaturannya tentang poligami dan perceraian bagi PNS. Diabsahkan pemberlakuannya pada tanggal 21 April 1983. Secara umum PP nomor 10 tahun 1983 hanya mengatur 5 hal pokok tentang 1. Siapa yang dimaksud PNS, 2. Siapa yang dipersamakan dengan PNS, 3. Alasan boleh atau tidaknya PNS dan yang dipersamakan dengan PNS untuk cerai, 4. Alasan boleh atau tidaknya beristri lebih dari 1 untuk PNS pria, dan kelima, syarat boleh atau tidaknya seorang PNS wanita menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari PNS maupun non-PNS pria. Kemudian tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. RUU PA ini diajukan dengan amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 dan dihantarkan dengan ketetapan pemerintah pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Januari 1989. Undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989 ini secara umum berisi tentang pengadilan yang meliputi susunan pengadilan, ketetapan pengadilan, dan hukum acara. Namun pada bab 4, hukum acara, bagian kedua, pemeriksaan sengketa perkawinan, pasal 65 dan sampai dengan 88, dibahas juga tentang perkawinan, khususnya yang menyangkut proses atau acara perceraian. Dengan demikian, meskipun pada prinsipnya undang-undang ini berhubungan dengan struktur pengadilan agama,
namun ada juga pembahasan tentang perkawinan. Historisitas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Bahwa sebelum lahirnya undang-undang ini ada sejumlah masalah di lingkungan peradilan agama, dan ini sekaligus menjadi latar belakang pentingnya undang-undang tersebut. Masalah dimaksud diantaranya yang terpenting adalah: pertama, pengadilan agama masih tergantung pada pengadilan umum, baik putusan maupun eksekusi. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, status pengadilan agama sama dengan pengadilan lainnya: pengadilan umum, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Dua, hakim dan struktur organisasi pengadilan agama berbeda dengan pengadilan lain. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, status hakim dan struktur organisasinya sama dengan pengadilan lainnya, dengan pengadilan umum, dengan pengadilan militer, dengan pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga, dasar keberadaan pengadilan agama berbeda-beda, yakni STBL 1937 nomor 610 untuk daerah Jawa dan Madura, STBL 1937 nomor 368 dan 369 untuk sebagian Kalimantan Selatan, dan PP nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di daerah luar Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Selatan. Yang keempat, nama peradilan agama tidak sama di seluruh wilayah Indonesia, yang boleh jadi sebagai akibat dari beragamnya aturan tentang peradilan agama. Kelima, Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi Besar maupun Pengadilan Tinggi Provinsi adalah pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan agama. Padahal semestinya peradilan tertinggi itu ada di Mahkamah Agung. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, sejumlah masalah pokok tersebut dapat diselesaikan. Maka muncullah rumusan dari sejumlah penulis sebagai tujuan, fungsi, dan dampak positif dari pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pertama, pengadilan agama menjadi lembaga pengadilan yang mandiri. Maksudnya, keputusan pengadilan agama untuk menjadi sah tidak lagi perlu pengukuhan dari pengadilan umum. Dua, pelaksanaan atau eksekusi dari putusan pengadilan agama langsung oleh pengadilan agama, tidak lagi oleh pengadilan umum. Tiga, status hakim pengadilan agama sama dan sejajar dengan status hakim pengadilan umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bukan oleh Menteri Agama. Demikian juga fasilitasnya sama dengan fasilitas pengadilan umum. Empat, Mahkamah Islam Tinggi dengan penetapan nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 yang dahulu berada di Departemen Kehakiman dialihkan kepada Departemen Agama. 5. Dengan maklumat pemerintah nomor 2 tanggal 23 April 1946, kewenangan mengangkat penghulu Landrad, penghulu, anggota Rad, agama, dan pejabat lain yang dahulu pada Residen dan Bupati diserahkan kepada Menteri Agama. 6. Pembatasan kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura dan kerapatan kadi di Kalimantan Selatan dan Timur menjadi hilang. Dengan bahasa lain, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengadilan agama yang diatur hanya di Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan, dengan lahirnya STBL 1937 Nomor 610 untuk daerah Jawa dan Madura, serta STBL 1937 Nomor 368 dan 369 untuk sebagian Kalimantan Selatan. 7. Pengadilan agama kembali berada di bawah Departemen Kehakiman, bukan lagi di bawah Departemen Agama. 8. Menyesuaikan dengan tuntunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang menyebut secara tegas bahwa tugas peradilan agama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
Kemudian yang kesembilan, menghapus status Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi Besar maupun Pengadilan Tinggi Provinsi sebagai pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan agama. 10. Keseragaman nama peradilan agama di seluruh wilayah Indonesia, sebab sebelumnya digunakan nama yang berbeda-beda sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu STBL 1882. Kemudian teman-teman, perlu diketahui bahwa untuk Jawa dan Madura, STBL 1937 nomor 638 dan 639 untuk sebagian Kalimantan, dan PP nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di daerah luar Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Selatan yang mulai berlaku 9 Oktober 1957. Nah, teman-teman, perlu ditambahkan bahwa untuk menenteramkan muslim, maka hakim, panitera, dan jurusita di pengadilan agama harus beragama Islam. Nah, kemudian pada tahun 1990 keluar PP nomor 45 yang berisi perubahan PP nomor 10 tahun 1983 yang isinya memuat beberapa pasal yang ada dalam PP nomor 10 tahun 1983. PP nomor 45 tahun 1990 ini hanya berisi 2 pasal. Nah, 1 tahun sesudahnya, yaitu akhir tahun 1991, berhasil disusun kompilasi hukum Islam di Indonesia atau KHI mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakapan. Kompilasi ini berlaku dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991. Nah, ini teman-teman hukum perkawinan pada masa Orde Baru, yaitu pada masa kekuasaan Jenderal Besar Bapak Soeharto, mulai dari tahun 1974 sampai dengan 1991. Dan insya Allah untuk selanjutnya akan kami bahas nanti pada tahapan ketiga bagaimana tentang kronologis atau sejarah terbentuknya suatu hukum ya yang dinamakan dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.